Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom malam ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Amin, Rabbal. amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elisat Nasari. Kita doakan beliau berdua selalu dalam keadaan sehat walafiat, menjadi keluarga yang Amin. sakinah mawadah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua Divisi Training SSW, AA Rizal Fahmi Ramadan. Kita doakan AA selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu istiqomah, selalu sabar ya untuk membimbing kita semua. Dan kita doakan impian AA Rizal Fahmi Ramadan segera terwujud di tahun ini. Amin. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Yang terhormat seluruh PIC 1 hingga PIC 33, seluruh leader, mulai leader SC 20, 150, 500, berapa lagi? Berapa lagi? SC 1000 dan SC 2000, ya. Lalu seluruh new ambassador, star ambassador, big ambassador, luxury ambassador, dan champion ambassador. Aplaus dong buat kita semua, Masya Allah. Ambassador semua ini. Calon-calon luxury semua. Calon champion semua ya. Baik. Selamat datang Bapak dan Ibu. Hari ini kita berada di Zoom BDP ya malam ini tentang program 30 hari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Abi dan Umi mempercayakan saya untuk menyampaikan materi ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan menjadi berkah ya dan ilmunya bermanfaat. Amin, Amin. amin ya Robbal Alamin. Baik, ini sudah membagikan slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Program 30 hari. Nah, ini ada program 30 hari dan itu sudah Abi dan Umi berikan di buku ini ya, di buku roadmap. Salah satunya ada program 30 hari, yaitu mengundang dan membuat janji temu. Nah, ini mengundang ya. Program 30 hari itu apa saja sih isinya? Bagaimana caranya mengundang dan membuat janji temu? Oke, slide selanjutnya. Yang pertama adalah menulis. Ini ada di buku roadmap ya teman-teman. Teman-teman bisa buka buku roadmap-nya. Siapa yang sudah punya buku roadmap? Ayo dibuka. Nih Pak Yunus sudah punya belum? Ayo dibuka Pak Yunus. Ya, sudah, Bun. Ada di Siap. buku roadmap-nya. Siap. Ayo dibuka. Nah, ini ada di sini semua. Gimana sih? Nah, ya. Ada di buku ya, di buku roadmap program 30 hari. Yang pertama, menulis 100 hingga 300 daftar nama. Ya. Bisa diambil dari ada list di HP-nya. Ya. Untuk mempermudah kita bagi deh ringnya, ring 1 nih yang kita undang, yang kita tulis di buku roadmap-nya itu, yang kita undang itu ring 1 itu keluarga, misalnya keluarga ya. Keluarga, siapa aja nih?
keluarga ya, keluarga misalnya saudara, ipar. Jangan dilupain tuh ipar juga ditaruh ya sebagai undangan. Lalu besan, mantu kalau yang sudah punya mantu, ya, cucu. Nah, cucu juga ditulis kalau yang sudah punya cucu, itu ditulis semuanya. Ya, sudah tuh ring satu keluarga, pastikan keluarga ada di list nama kita. Lalu yang kedua itu teman. Kita di sini menuliskan nama ini 300 nama ini seperti kita mau mengundang acara di rumah kita, keriaan lah kalau bahasa betawinya ya, keriaan. Nah, ketika kita mau mengadakan undangan, mengadakan keriaan, pasti kita akan mengundang orang-orang semua kan. Nanti kalau kita nggak undang dia bakalan ngambek. Ya, betul ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu kita di mindset kita. Jangan sampai terbalik. Ini nanti mau nggak ya datang? Nah, jangan sampai berpikir begitu, itu dihapus pikiran seperti itu. Justru ini kalau orang ini nggak diundang nanti dia bakalan ngambek nih, gitu ya. Seperti itu. Seperti kita mau mengundang keriaan. Nah, yang kedua itu ringnya ring teman. Teman-teman nih, alumni. Maaf, suara saya terdengar jelas ya? Pas. Jelas. Nah, alumni, Dengar jelas. alumni. Ya, teman-teman, teman alumni diingat-ingat lagi. Ya. Apalagi kalau ada sekarang apa namanya? Grup-grup ya, grup alumni itu ya boleh tuh ditulis namanya semua. Ya, ditulis aja. Jadi seperti kita mau mengundang. Nah, lalu guru-guru alumni kita juga waktu waktu SD, SMP, ya SMA atau aliyah, sanawiyah, ya. Nah, itu ditulis semua, jangan sampai lupa sama guru, ya. Jangan kayak saya lupa sama bu guru, sama Pak Guru, akhirnya datang sendiri ke seminar, ya. Nah, lalu dosen. Dosen juga jangan dilupakan, ditulis nama dosen-dosen kita dulu, ya. Lalu kalau misalnya ibu-ibu nih atau bapak-bapak yang suka di pengajian, ya, ustadz-ustadznya, ustazahnya, nah itu ditulisin tuh di pengajian-pengajian tuh kan banyak tuh. Ada apa? Ibu-ibu pengajian, bapak-bapak juga ada pengajiannya, ditulis semua. Apalagi yang sudah kenal, tentu kita sudah tahu kan nomor HP-nya. Ya setidaknya kalau nggak tahu nomor HP-nya, kita tahu rumahnya. Nah, itu ditulis saja. Ya, kita berpikir kalau ini nggak diundang, ini bakalan marah sama saya. Ini bakalan ngambek sama saya. Nah itu, jadi kita enteng nulisnya. Ya. Lalu yang ketiga, orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita tuh, terutama yang di dalam HP, yang ada di list HP kita. Pasti kalau ada di list nomor HP kita, pasti yang kenal kita dan kita mengenal dia kan? Gitu. Itu tulis aja Bapak dan Ibu. Kira-kira kayaknya lebih ya dari 300 nama ya. Nah, boleh dicek deh masing-masing. Pasti lebih dari 300 nama. Ini sedikit teman-teman. Karena lihat deh, ini namanya program 30 hari. Ya, artinya ini cuma daftar nama 300 nama ini untuk cuma 30 hari, teman-teman. Cuma buat sebulan. Coba bayangkan itu. Ya. Jadi kalau bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah. Lalu ring yang ketiga itu misalnya ini teman-teman atau yang di warung langganan kita nih, teman-teman. Siapa aja namanya? Misalnya Bang Rahmat tuh warungnya atau warung Ucok. Nah, Ucok itu tulis namanya Ucok walaupun nggak tahu namanya, tapi karena kita langganan nih, mau beli beras sama dia, mau beli minyak sama dia, ya kan? Mau beli sendal jepit sama dia. Nah, itu ditulis namanya di situ. Jangan pilih-pilih. Oh, nanti Bang Ucok nggak diundang sama saya, ngambek lagi, marah lagi. Nah, itu ditulis Ucok. Bang Rahmat. Bang Rahmat itu nama ini langganan saya itu warung situ ya. Lalu laundry. Nah, itu jangan sepele. Misalnya teman-teman nih, laundry di mana? Nah, itu nama yang pemilik laundrynya siapa? Nama yang ini yang suka
nyatet-nyatetin itu kan biasanya yang suka kalau pas laundry diterima sama dia. Nah, itu namanya siapa? Kalau bisa nomor HP-nya minta gitu. Itu. Lalu apalagi? Ibu-ibu warung sayur. Nah, itu ingat-ingat namanya siapa tuh? Bude. Nah, Bude tulis Bude, Pak D, misalnya gitu kan, tukang sayur tuh. Nah, Pak D siapa namanya ya? Nanti aja tulis aja Bude, Pak D, biar ingat dulu. Gitu. Lalu ketika kita jajan langganan, jajan misalnya kayak Umi Kalsum tuh, jajan lontong sayur. Nah, langganan kita jangan sampai terlupakan itu. Tulis semuanya. Lontong sayur Ibu Siti misalnya. Lontong sayur Bapak siapa namanya gitu, ya. Ditulis gitu. Sampai ada tuh 300 nama, ya. Lalu lanjutkan lagi ke teman. Kita kan sekarang ada yang semuanya pasti punya Facebook kan? Nah, itu dari Facebook. Jangan sepele teman-teman. Di sini ada tim saya yang dari Facebook nih. Gitu, ya. Awalnya nggak kenal dari Messenger. Nah, itu lakukan teman-teman untuk menambah daftar nama kita dari teman Facebook, teman IG, lalu TikTok lagi sekarang ya. Ada ratu TikTok lagi sekarang kan di SSW. Nah, dan lain-lain semuanya. Ya, yang jelas ini kita bikin nih 300 nama ini supaya kita lolos menjadi SC20. Karena ketika kita sudah menjadi reseller PT BES nih, inilah yang pertama kita lakukan. Misalnya kalau kita sudah menjadi leader, berarti kita membantu tim kita untuk melakukan program 30 hari ini. How to start, ya. Inilah start pertamanya untuk kita melakukan supaya kita menjadi atau melahirkan SC20. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, terus sudah 300. Sudah 300 nama tertulis. Ya Pak Yunus ya, karena Pak Yunus yang kelihatan di sini di layar saya. Lalu yang kedua, menghubungi. Sudah ditulis nih 300 nama nih Pak Yunus. Dihubungi setiap harinya. Berapa? 10 orang per hari. Kalau misalnya itu mereka misalnya nih yang mau dihubungi hari ini 10 orang itu adalah teman misalnya. Teman SMP yang sudah lama sekali tidak bertemu. Nah, jangan ujuk-ujuk langsung ajak ke usaha, jangan ujuk-ujuk langsung ajak ke bisnis, ya. Nah, kan kita sudah belajar tuh ice breaking dulu, ya kan? Yang pertama preparation dulu, ya kan? Ice breaking dulu, ya. Lalu apa? Building trust, building need, baru give solution. Lalu ditambah lagi sama ini lagi apa namanya? 8 pertanyaan basic. Tanya dulu kabarnya. Hai, gitu. Udah lama nih nggak ketemu, gitu ya. Udah lama nih nggak ketemu. Sekarang tinggal di mana nih? Kalau dulu kan di Tangerang nih, sekarang tinggal di mana? Gitu. Jadi ice breaking dulu, mencairkan suasana dulu. Karena sudah lama nih nggak ketemu, ya kan? Nah, sudah tuh. Sudah ice breaking, baru deh mulai pertanyaannya sekarang ini apa, kerja di mana, anaknya berapa, seperti itu. Ya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lalu kita boleh deh kalau sudah lumer tuh suasana, ya kan, baru deh membuat janji temu. Memang di sini kita harus apa ya teman-teman? Harus berani, harus kuat mentalnya teman-teman, ya. Dan kita harus melatih terus sampai kita sendirinya kuat, ya. Lalu kita membuat janji temu. Nah, janji temu ini boleh kita selanjutnya mengundang, ya, mengundang kita ketemu misalnya nih ketemu di kafe,
Misalnya gitu. Boleh deh ketemu di kafe atau di mana ketemunya. Di rumah temen boleh atau di rumah dia. Yang penting ketemu judulnya, ya. Atau yang keempat, lalu kita mengundang ke invite to seminar. Kita mengundang ke seminar. Ya, ketika kita mengundang ke seminar, berarti kita harus apa nih teman-teman? Supaya undangan kita ini mau datang gimana? Kita edifikasi acaranya, edifikasi acaranya, edifikasi MP presenternya. Seperti kemarin misalnya MP presenternya anak muda, ya kan? Nah, ini bagus nih buat Gen Z apa Gen Z? Nah, bagus nih buat Gen Z. Nah, ini acaranya yang menyampaikan nanti MP presenternya mahasiswi semester 7 dari UIN Syarif Hidayatullah kayak gitu. Kita edifikasi habis-habisan tuh MP presenternya. Lalu kita edifikasi juga Umi dan Abi. Lalu edifikasi leader kita kayak gitu. Ya. Edifikasi lagi acaranya. Semuanya diceritain edifikasi. Bagaimana caranya supaya tamu kita itu, undangan kita itu mau datang ke seminar, datang menjadi undangan kita. Nah, setelah undangan kita itu datang ke seminar, kita dampingi Bapak dan Ibu. Kita dampingi, jangan kitanya bolak-balik keluar. Apalagi nih Bapak-bapak nih, maaf nih Bapak-bapak nih ya. Nah, keluar mending oh ya. Lalu kalau ibu-ibu nih ngobrol, ada aja ya. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di SSW. Ketika sudah tamu kita datang, kita dampingi, kalau bisa di belakang dia atau di samping dia, di samping tamu kita. Kita bersyukur tamu undangan kita bisa hadir. Ya, berarti kita sudah mulai sukses kan? Sukses mengundang. Nah, lalu ketika sudah mendampingi, kita sambil belajar di seminar itu. Ya, kita lihat bagaimana caranya MP Presenter itu menyampaikan mulai dari pembukaannya, apa yang disampaikan, oh dari riba dulu, oh begini, oh riba itu ternyata ada ciri-cirinya, kalau bisa dicatat teman-teman. Kenapa? Karena ini harus kita hafal, harus kita sudah menjadi apa ya, sudah bisa benar-benar di luar kepala. Karena presentasi itu jantung dari bisnis kita, teman-teman. Ya, jadi usahakan ketika kita di seminar, kita jangan ngobrol. Perhatikan itu MP presenternya dari awal. Dari mulai dia mau bertanya gitu. Oh, kalau misalnya nanya tamu itu seperti itu ya. Karena kan kita nanti akan ketemu orang-orang yang di luar sana kan. Nah, oh, Bu Fatimah kayak gitu ya nanyanya ya. Oh, Umi Kalsum kayak gitu ya nanyanya. Bu Miftah seperti itu nanyanya. Gitu. Jadi kita benar-benar belajar ya, begitu. Nah, lalu yang keenam, presentasi dan tindak lanjut. Setelah itu dari presentasi, lalu tindak lanjutnya apa? Follow up. Follow up yang pertama. Ya, follow up yang pertama itu bisa kita langsung gini, kan sudah dengar semua nih. Tamu kita sudah dengar, sudah mendapatkan ilmunya. Walaupun misalnya waktu pertama-tama karena baru pertama hadir itu pasti masih belum begitu paham pasti ya. Tapi kita langsung follow up dengan kata-kata baik Ibu, Bapak, langsung ini nih kan ada formulirnya dikasihkan. Saya bantu ya isi formulirnya. Gitu. Langsung begitu teman-teman. Maaf teman-teman, minum dulu ya.
Lalu kalau sudah diisi kan, nah ini nih kuasai teknik closing. Saya dulu melihat apa Umi Kalsum. Umi Kalsum menindaklanjuti apa tentang closingin siapa namanya Pak Didit dan Pak Dito. Nah ini semua pasti ada yang nggak kenal juga ya sama Pak Didit Pak Dito ya. Masya Allah itu leader saya yang kembar ya. Nah waktu itu Umi Kalsum saya lihat pertama beliau dekatin Pak Didit sama Pak Dito. Pak Didit Pak Dito sudah isi formulir, sudah Umi, gitu kan. Terus uang ininya apa uang 100 ribunya registrasi dan belanjanya mau cash atau transfer gitu. Saya dengerin aja, Masya Allah, langsung digituin sama Umi Kalsum. Kalau kata Umi Kalsum itu dipencet ya, bukan mencet jerawat ya, nah itu dipencet kayak gitu. Itu langsung dijawab sama Pak Didit Pak Dito, transfer Umi, transfer oke. Okay. Lalu ayo kita ke ATM, kan ke ATM kan mau transfer ya, dianterin Pak sampai ke ATM. Ya itunya kartunya nggak ada, ATM-nya nggak ada. Oh ada di mana? Kata Umi Kalsum. Ada di rumah. Wah rumahnya di mana? Akhirnya kita ke rumahnya tuh. Saya nggak ikut waktu itu, yang ikut ke rumah Pak Dito itu Umi Kalsum, Pak Budi, dan Bu Nur Hasanah dan Ustadz Nur Ali. Itu langsung dianterin ke ATM-nya langsung teman-teman. Ketika sudah sampai rumahnya diambil ATM-nya dan ditemani sampai dia transfer. Dan itu langsung closing 2 teman-teman. Karena kan kembar Pak Didit dan Pak Dito. Aplaus dong buat kita semua, Masya Allah. Saya di situ belajar dengan Umi Kalsum, oh seperti itu. Nanti kalau ada seperti ini berarti saya melakukan hal yang sama nih, yang seperti Umi Kalsum lakukan pada Pak Didit dan Pak Dito. Ya. Dan sekarang di bawah Pak Didit Pak Dito lahirlah Ustadz Musli, lahirlah Pak Sa'roni, Pak Fauzan, Pak Zamroni, Bu Lulu, Bu Haja Hafifah. Masya Allah. Ya, lanjut lagi. Sudah closing nih, seneng ya closing ya. Lanjut program, apa lanjut lagi nih? Nah, program 30 hari. Sudah membuat daftar sejumlah 300 nama, ya 300 orang, menghubungi 10 orang per hari, hadir dan menghadirkan calon mitra SSW ke seminar rutin di GWS. Nah, kenapa di GWS? Karena di situ istilahnya itu kantor utamanya SSW, teman-teman ya. Karena di situ ada recognition-nya besar ya, banyak yang hadir, lebih banyak leader yang hadir di situ di GWS. Ya, ini pusatnya di GWS ya. Lalu yang keempat, wajib mengadakan home sharing 1 bulan sekali di tempatnya yang dipilih sendiri oleh SC20 ya. Lalu yang kelima, SC20 ya, ketika sudah menjadi SC20 nih, sudah menjadi leader SC20, wajib bisa membuka ID. Ayo SC20 udah bisa buka ID belum nih? Nah, SC20 sudah bisa membuka ID dan paham menu-menu yang ada di web. Sudah paham semuanya. Ya, Insya Allah sudah paham ya, teman-teman ya. Yang sudah SC20. Ini banyak kan SC20 di sini ya. Pak Yunus sudah SC20 kan?
Udah. Nah, alhamdulillah harus paham ya. Lalu yang keenam mengikuti bimbingan setiap pekan. Nah, ada bimbingan nih. Kalau SSW 32 keren banget ya. Bimbingannya hampir setiap hari malah. Mengikuti bimbingan setiap pekan dari PIC SSW. Mau Pak Mas. Ya, Mana nih? ikuti PIC-nya. Ya, jangan ada alasan. Ya, ikuti. Lalu yang 7 dapat melakukan presentasi dan follow up. Nah, itu duplikasi, kita mulai menduplikasi apa leader kita, PIC kita, duplikasi. Ya. Jangan maunya ditemenin mulu. Ya. Betul ya? Supaya kita mandiri. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Nah, rutinitas kita ini, harian, rutinitas kita hariannya ya, sebagai reseller PT Base ini apa aja nih? Nah, tadi tuh, kita ulang-ulang lagi, menghubungi 10 orang per hari. Ya, 10 orang per hari. Setelah kita ada daftar 300 nama itu, Pak Yunus dan teman-teman yang lain, nah kita hubungin 10 orang per hari untuk membuat janji bertemu atau mengundang ke seminar. Karena kalau bertemu itu nggak harus di seminar ya teman-teman. Boleh misalnya bertemu di mana? Di kafe untuk lebih akrab, boleh. Tapi ujung-ujungnya nanti ke seminar juga. Ya, gitu. Nah, yang pertama nih, mulai dengan menyapa dan tanya kabarnya. Pasti itu, ya. Itu attitude kita ya, menyapa dulu. Kalau kalau misalnya dengan orang yang sudah kenal lebih enak ya. Tapi kalau dengan orang yang belum kita apalagi kalau yang dari kartu nama, nah itu kita sebutkan dulu nama kita. Baik Bapak dan Ibu, saya Ibu Fatimah Nursam dari Sahabat Karib. Gitu. Ya, lalu tanyakan kabarnya, apa kabar Bapak, apa kabar Ibu? Ya, tinggalnya di mana misalnya kalau yang belum kenal. Tapi kalau yang sudah kenal, tanya kabarnya. Sekarang punya anak berapa? Tentang keluarganya tanya. Lalu tentang kesehatannya. Bagaimana? Kamu sehat kan ya? Gitu. Begitu ya teman-teman. Tanya kesehatannya. Ya, kalau misalnya, nah kenapa kita tanya kesehatannya? Kalau misalnya dia jawab itu, ah ini lagi kurang enak badan nih. Nah mulai itu apa yang dirasakan itu kita catat teman-teman, boleh kita catat ya, karena itu bisa menjadi nanti ke produk kan. Nah jadi kita harus harus benar-benar belajar benar-benar di sini teman-teman, ambil kesempatan gitu ya. Nah tanyakan kesehatannya dan tanyakan keluarganya. Kenapa tanyakan keluarganya? Nah, misalnya nih, kayak Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah kan anaknya 6 tuh, Pak. Bu, ya. Nah, kita tanya tuh keluarganya. Bu Nur Hasanah, apa kabarnya? Gitu kan. Bagaimana sehat ya Bu Nur Hasanah ya? Sekarang punya anak berapa Bu Nur Hasanah? Punya anak 6 Bu Fatimah. Wah, itu langsung tuh bisa ambil paket keluarga. Gitu. Ya. Lalu tanyakan pekerjaannya. Sekarang sibuk ngapain? Kerja atau punya usaha sendiri nih? Kerja kantoran atau punya usaha sendiri? Nah, supaya kita tahu ya kegiatannya apa. Gitu. Lalu tanya juga tentang hari liburnya. Berarti kalau kerja kantoran, liburnya kapan ya? Gitu. Atau misalnya usaha punya sendiri. Nah, liburnya kapan nih? Oh, kalau saya mah liburnya kapan aja karena saya yang punya usaha. Nah, boleh. Kalau begitu kita yang menentukan. Oh, besok ya ketemu. Bisa tuh kalau seperti itu.
Lalu lagi tanyakan pekerjaan komentari positif seputar status. Nah, ini status nih. Status di media sosialnya. Misalnya di WA. Di WA itu kalau kita buka statusnya itu suka ada di ininya ya, di ID-nya itu kalau saya nih, ya Allah. Nah, ada statusnya nih. Ya Allah, tolong kami untuk segera bisa lunas hutang bebas riba. Nah, itu langsung saya WA tuh teman-teman. Amin, saya gituin. Semoga hutangnya lunas ya, cepat lunas ya. Gitu. Lalu juga bisa diselingi dengan jok ringan. Ini jok ringan tuh apa? Istilahnya candaan. Candaan ya. Candaannya tuh ya jangan sampai ke mengejek, jangan ya, tapi bercanda aja. Boleh ya bercanda. Supaya ini termasuk ice breaking juga kan, jangan sampai apa harus lumer lah suasananya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu yang keenam, gali informasi. Gali informasinya ya. Gali informasinya sampai menemukan hot buttonnya atau need-nya. Emang kamu beneran punya hutang? Emang punya hutang berapa sih? Sampai kayaknya sedih banget deh sampai dibikin status begitu. Itu tanya nggak apa-apa ya. Karena dia benar-benar sudah ada statusnya di situ. Saya soalnya pernah melakukan hal itu, jadi saya benar-benar ceritakan di sini. Ya, dan berhasil. Orangnya sudah masuk di sini. Saya nggak sebutkan. Ya, teman-teman ya. Nah, lalu nih, apa nih? Sampai menemukan hot buttonnya. Hot button itu ya sesuatu yang benar-benar yang menjadi impian dia, yang benar-benar membuat dia resah. Apa nih? Ya. Nah, itu alhamdulillah di sini need itu kita sudah ada 7 solusi kan di sini ya. Nah, yang pertama gitu. Solusinya apa? Mau bebas hutang riba. Ya kan? Pas banget. Yang kedua, mau haji, umroh, ya. Lalu yang ketiga, mau bisa beli rumah dan kendaraan secara cash. Yang keempat, punya aset. Yang kelima, vacation. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, punya income tambahan. Itu need-nya digali. Ya. Misalnya sudah kerja. Kamu kan mau ya punya income tambahan. Kalau kamu sudah kerja, nggak mungkin dong kamu kerja di 2 kantor, di 2 perusahaan, kan nggak mungkin. Nah, di sini nih, alhamdulillah kamu bisa di sini. Walaupun kamu masih bekerja, walaupun kamu masih mengajar misalnya. Di sini bisa menjadi solusi. Oh gitu. Nah, baru bisa diundang tuh ke seminar. Atau bisa kalau sudah ini quick plan aja. Kalau misalnya sudah ahli quick plan-nya. Lanjut, jangan paksa menawarkan bisnis pada obrolan pertama. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan pas baru ketemu lagi sama teman, baru kita say hello ke teman, ya. Tapi kok sudah ngajak bisnis, wah itu kalau saya bilang mah ya udah dah, istilahnya mah ya harus kuat mental, kalau nggak mau ya udah gitu. Dan itu membahayakan juga ya teman-teman, membahayakan jadi teman malah jauh sama kita, jadi malah jaga jarak kan gitu ya Pak Yunus ya. Itu pengalaman saya ya, pengalaman ini semua pengalaman saya ini, pengalaman teman-teman leader di sini semua ya. Dan kita belajar 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 belajar, alhamdulillah di SSW kita mendapatkan program yang sangat luar biasa dari Abi dan Umi ya. Lalu apalagi, buat penasaran. Nah, buat penasaran dengan informasi singkat, misalnya ada program nih. Nah, seperti tadi kan,
program umroh, program lunas hutang, ya kan? Ada proyek perkebunan lah, ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia penasaran, gitu. Dan kita kan tahu ya menghadapi siapa nih, gitu kan? Kita menghadapi, oh ini, nah kita bisa apa? Mengajaknya sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Oke, yang kesembilan, nah ini nih ajak bertemu, ngopi-ngopi dulu lah, kayak Pak Budi tuh, ya ketemu sama orang, ajak-ajak ngopi dulu, relax dulu, ice breaking dulu, kan? Lalu bisa juga silaturahmi atau langsung undang ke seminar. Istilahnya gini loh, udah deh, terserah dia mau datang atau tidak, itu perkara nomor berapa, nomor sekian, ya. Yang penting saya di sini niatkan untuk berdakwah, untuk membantu teman saya, seperti itu. Jadi kita nggak ada sakit hati di sini. Kamu belum pernah umroh kan? Mau umroh? Ayo, di sini ada programnya. Belum haji? Di sini ada programnya. Mau lunas hutang? Di sini ada solusinya. Yuk. Ah, saya nggak ada hutang, saya udah haji. Nah, ketika kamu sudah haji, kamu bisa loh bantu teman kamu, bantu saudara kamu yang belum haji. Yuk, di sini tempatnya. Kamu punya teman kan? Kamu punya saudara kan? Yang belum haji dan umroh, yang mau lunas hutangnya? Iya, ada sih. Nah, kamu datang dulu ke seminar. Supaya kita belajar, kamu belajar bagaimana caranya. Ketika kamu belajar di sini sudah mendapatkan ilmunya, kamu ajak teman kamu itu, saudara kamu itu yang mau punya 7 solusi itu, mendapatkan 7 solusi itu, begitu. Jadi jangan sampai kita putus asa teman-teman. Ah, dia mah sudah punya semua, ini mah udah mobilnya udah banyak, rumahnya sudah besar, kayaknya nggak mungkin dia mau. Gali lagi seperti tadi saya sampaikan. Kalau misalnya sudah haji, sudah umroh, sudah punya apapun segalanya, yuk kita bantu orang-orang yang dekat dengan ibu dan bapak untuk seperti bapak. Bisa haji, bisa umroh, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, bisa jalan-jalan bahkan. Gitu. Ya. Lalu yang ke-10, jangan lupa edifikasi leader Anda. Nah, ini edifikasilah leader kita, founder, ya. Kita edifikasi. Karena pasti kan kalau di usaha kita ini, di bisnis kita ini, pasti kita ditanya kan, kamu sudah dapat apa? Nah, itu saya sih belum dapat apa-apa. Nah, di sini leader saya sudah ada nih, yang mulai sukses. Founder saya sudah sukses. Ceritakan semuanya, ya. Nah, lanjut lagi slide berikutnya. Kalau tadi kan bertanya langsung ya. Nah, ini lewat telepon, via telepon. Basa-basi singkat, tanya kabar. Ya, tanya kabar. Boleh lewat WA dulu, pastikan eh, yang kita mau telepon ini sedang bisa ditelepon. Ya, takutnya kan sedang di jalan atau di mana ya, sedang bertamu atau sedang bekerja. Nah, kita pastikan sebelum kita telepon, ya, kita tanyakan dulu apakah bisa saya telepon. Nah, gitu ya. Jadi kita pastikan dulu. Tanyakan kabarnya. Apalagi kalau misalnya teman yang lama, ya, teman lama sudah nggak ketemu, nah, tanyakan kabarnya dulu. Ya, jangan ujuk-ujuk, ya, pokoknya jangan ujuk-ujuk, jangan bikin kaget, ya, bahaya.
karena membahayakan pertemanan kita, ya. Gitu. Lalu yang kedua, posisikan terburu-buru. Kayak inilah sok sibuk aja, sok sibuk gitu loh. Ya, tapi karena penting ya, karena penting dan spesial gitu ya. Jadi posisikan terburu-buru gitu ya, terburu-buru. Misalnya, aduh iya 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 nih, sebentar lagi saya juga mau berangkat nih, ya. Gitu. Ada meeting, nah itu aja ada meeting sama leader, nah kayak gitu. Jadi kayak terburu-buru, ya. Oh sibuk nih, oh sibuk ya. Iya Pak, saya sibuk banget nih. Maaf ya. Jadi kita kayaknya orang penting gitu ya. Lalu yang ketiga, tanyakan apakah dia ada kesibukan. Nah, kita tanyain juga nih, apa kesibukannya? Kita sudah tanya kabarnya. Sekarang kesibukannya apa nih? Kayak gitu. Wah, usahanya sudah maju nih ya. Jadi pancing-pancing aja supaya kita mendapatkan informasi-informasi tentang teman kita ini yang sudah lama tidak kita jumpai. Ayo dong, kapan dong waktu liburnya dong, kita mau ketemu. Yuk, ya kita ngopi-ngopi aja lah, ngobrol-ngobrol aja. Ya. Nah, lalu berikan informasi singkat dan menarik. Akhirnya ketujuh solusi itulah gitu. Tekan hot buttonnya gitu. Jadi tekan apa ya? Impian dia yang belum tercapai dan itu sangat-sangat penting buat dia. Kalau misalnya itu nggak tercapai, dia akan sedih sekali, akan berpengaruh ke kehidupan dia. Nah itu dicari, digali, kita temukan hot buttonnya. Ya 7 solusi itu, ya. Misalnya udah punya semua, ya emang sih saya udah haji ya sudah umroh, tapi kok kayaknya masih ada yang kurang. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan, wah, kayak tadi saya sampaikan, kalau udah semuanya udah ada, udahlah, udah tenang pasti dia. Belum tentu, teman-teman. Kita tanya lagi, hot buttonnya. Apa sih yang belum Bapak Ibu capai? Iya sih, saya sudah punya semuanya, tapi rasanya kok masih ada yang ngeganjel ya apa ya? Gitu. Nah, mungkin nih Bapak Ibu kan udah haji nih, mungkin ada saudara Ibu yang belum haji, belum umroh. Nah, itu gali untuk akhiratnya, kita gali ke situ. Lebih banyak bersedekah. Gitu ya. Lalu, apalagi nih? Yang kelima, edifikasi acara. Nah, edifikasi acara ya ke seminar, home sharing ya, dan pembicara leader. Leader kita siapa? Ya, apa saja yang sudah dicapai. Oh, itu leader saya itu tadinya punya ini loh, cicilan punya hutang, alhamdulillah di sini sudah lunas. Leader saya sudah bisa umroh, leader saya sudah vacation ke sini. Leader saya sudah, nah itu diedifikasi habis-habisan ya. Kita menyanjung, kita apa ya namanya? Yaitu buat kita juga kan. Memang seperti ini bisnis kita, edifikasi. Tentu edifikasi itu memang membutuhkan ini ya, kitanya rendah hati. Ya. Jangan edifikasi tapi hati kita kayaknya, nah jangan sampai ya teman-teman ya. Sudah. Yang ketujuh, sampaikan bahwa kamu memiliki sisa tiket. Nah, ini ada sisa tiketnya nih Pak, Bu. Alhamdulillah, Bapak kebagian nih. Kalau besok hadir, Alhamdulillah Bapak ada tiketnya nih. Ibu ada tiketnya.
Saya sisain Pak, tadi saya minta ke panitia, alhamdulillah ada sisa tiket. Datang ya Pak ya. Kalau tadi saya mengundang namanya Pak itu ya, nah, undangan insya Allah besok hadir. Saya bilang, alhamdulillah Pak, saya sudah sampaikan ke panitia supaya panitia menyiapkan kursi Bapak gitu. Ya insya Allah hadir ya teman-teman ya. Bismillah. Nah, jangan sampai kita putus asa. Kita sampaikan saja. Perkara closing, perkara itu dia mau hadir itu Allah ya. Serahkan kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, begitu teman-teman ya. Di sini luar biasa usaha kita ini ya. Perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, ya. Benar-benar kita perbaiki sholat kita. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, ya. Supaya kita kuat di sini, kuat mental, jangan sampai mental. Baik, selanjutnya setelah kita mengundang via telepon, nah undangannya hadir nih. Sekarang kita mendampingi, tetap kita harus mendampingi prospek di seminar. Slide selanjutnya, ya. AA. Mendampingi prospek di seminar. Yang pertama, pastikan undangan tepat waktu agar maksimal pemahamannya. Nah, benar banget ini. Ingatkan lagi 5 jam sebelum acara. Besok acara mulai, misalnya SBS itu biasanya mulainya jam 1. Nah, jam 7, jam 8 ya. Itu sudah mulai kita ingatkan lagi. Ya. Pak, Bu, nanti sampai ketemu ya Pak di GWS. Sampai bertemu ya Pak nanti di Bekasi. Gitu. Ingatkan 5 jam sebelum acara. Supaya kita juga tahu nih apa jawabannya kan. Gitu. Nah, lalu hubungi lagi setelah 5 jam nih. Hubungi lagi 2 jam sebelum acara. Ya, sebelum acara dimulai kita hubungi lagi ya 2 jam dan tanyakan sudah sampai mana. Sudah sampai mana nih? Ya. Nah, itu 30 menit sebelum acara kita tanyain lagi. Sudah sampai mana, Pak, Bu? Itu leher kita panjang banget ya, nungguin tamu undangan kita. Masya Allah. Kalau kata Umi Kalsum mata kita sampai putih itu nungguin undangan. Nah, itu kita nikmati saja prosesnya. Ya, resah boleh, gelisah boleh. Ya, tetap sholawat, istighfar ya, supaya kita menjalani ini lebih rileks ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah nih kita kan ikhtiar nih. Ikhtiar habis-habisan kita. Ya kan? Lalu yang ketiga, boleh teman-teman, boleh menjemput prospek. Nah, apalagi yang sudah punya kendaraan nih, motor misalnya, jemput prospeknya atau mobil, berarti bisa lebih dari satu. Nah, jemput prospek jika itu dibutuhkan. Kecuali kalau misalnya dia beliau bilang itu prospekan kita itu enggak Bu, saya berangkat sendiri. Gitu. Nah, itu alhamdulillah ya. Dan kita pastikan, nah itu tadi sebelum ini acara 30 menit lagi kita tanyain lagi gitu. Jangan-jangan dia kalau kita nggak berangkatnya nggak bareng kan kita nggak tahu ya dia udah tahu belum nih tempatnya, kita kirimkan mapnya. Nah, gitu. Ya teman-teman kita pastikan dia tidak nyasar ya.
Tapi kalau dijemput, apalagi sudah sama kita nih, wah berangkatnya udah enak banget ya. Udah pasti dah sampai insya Allah ya menjadi tamu undangan kita di seminar. Lalu yang keempat, nah ini di SSP luar biasa ya. Usahakan berikan minuman atau sesuatu begitu prospek sampai. Nah, itu sudah ada ya di SSW ya, di servis teman-teman. Jangan sampai tamu kita kehausan, jangan sampai tamu kita lapar ya. Nah, itu kita servis benar-benar lah. Namanya tamu undangan kita. Ya, ini bakal menjadi tim saya ini. Gitu. Kita servis benar-benar ya. Lalu yang kelima, prioritaskan undangan duduk di depan. Nah, alhamdulillah SSW juga sudah otomatis ya. Ketika ada tamu langsung kita apa duduk di depan ya. Kita arahkan duduk di depan. Kita siapkan kursinya teman-teman. Betul ya, Masya Allah SSW ya. Terima kasih Abi dan Umi, Masya Allah dan A Rizal ya. Masya Allah. Jadi duduk di depan atau di tengah. Jadi ketika nanti pembicara ya MP presenternya bertanya siapa nih yang baru pertama hari ini hadir, nah itu di depan jadi lebih mudah untuk ditanya ya gitu. Lebih mudah MP presenternya menjangkau tamu undangan. Kalau tamu undangan di belakang kan wah sampai ke belakang tuh mic-nya nah, kan ribet. Nah, alhamdulillah di SSW sudah tuh dijejer di depannya Masya Allah rapi gitu. Jadi kelihatan yang mana sudah leader, yang mana tamu undangan itu sudah nampak otomatis. Karena pasti belum berseragam. Gitu. Ya, luar biasa DSSB. Lalu selalu didampingi dan usahakan agar fokus. Nah, fokus ya seperti yang disampaikan di seminar itu oleh MC. Nah, di akhir itu kan suka di ini ya, di silent dulu HP-nya. Nah, seperti itu. Fokus kita. Ya, kita dampingi tamu undangan kita. Sambil kita belajar juga apa yang disampaikan MP presenter. Kita hafal-hafalin itu. Hafal semuanya, angkanya. Daftarnya berapa, belanjanya berapa, paketnya apa, dapat profitnya dari mana. Kita hafal semua. Karena pasti kita akan sampaikan ke calon-calon tim kita di luar sana. Kita harus berani, kita harus belajar. Jangan mengandalkan leader saja. Ya, kita perbanyak jam terbang kita. Jadi otomatis tuh. Alhamdulillah di SSW ada quick plan ya. Kalau di tim lain nggak tahu tuh. Coba aja kita tanya, tahu quick plan nggak? Nggak tahu. Apa itu quick plan? Ya, alhamdulillah luar biasa. Quick plan itu punya SSW. Luar biasa pokoknya Masya Allah beruntung banget ya kita lahir di SSW teman-teman. Masya Allah. Sudah nih. Yang ketujuh. Selalu edifikasi tentang leader, video. Nah, video juga boleh disiapkan ya, video-video orang-orang sukses. Alhamdulillah di SSW sudah ada nih video-videonya. Ya, video testimoni ada, video apa tuh? Kalau recognition ya, apa namanya? Dilantik. Nah, itu ada. Ya kan? Apa nama itunya? Webnya Smart Synergy Word Official ya. Nah, itu harus sudah hafal kita. Kita bisa share ke tamu kita. Kita siapkan itu. Edifikasi kita lihat nih. Kemarin nih ada yang dilantik SC20. Apa itu SC20? Kita jelasin. Ini edifikasi kita ada videonya Umi Kalsum. Nah, ada videonya Bu Rika lagi dilantik. Ya, jadi kita siapkan video-videonya.
Rizal sudah siapkan. Setiap seminar, setiap SBS itu pasti terutama di GWS ya. Nah, itu direkam dan langsung kirim ke YouTube, disimpan di YouTube. Gitu teman-teman ya. Luar biasa. Nah, ini jangan sampai supaya jangan sampai undangan kita itu jadi fokus main HP. Jadi gagal fokus. Karena nanti berdampak sama kita ketika kita follow up yang pertama. Bagaimana? Tadi sudah mendengarkan ya? Saya bantu ya untuk isi formulirnya. Ya, saya belum paham. Tadi habisnya, dia main HP. Jadi harus didampingi ketika dia sudah main HP. Dengerin dia itu. Kita ingatkan lagi ke tamu undangan kita. Gitu. Ya. Lalu yang kedelapan, bukan hanya prospek. Nah, ini bukan hanya prospek yang fokus, tapi kitanya juga ikut fokus juga, harus ikut fokus. Ya, kamu sih nggak fokus tadi. Nah, kamu juga yang undang saya nggak fokus. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Tamu undangan kita itu datang tuh, Masya Allah luar biasa senangnya ya kan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan teman-teman. Ya, kita kasih minumnya. Oh, minum kamu haus ya nih minum. Jangan sampai dia haus nih. Nah, itu ini minum ya nih. Nah, kita servis. Belajar dari pembicara. Yuk kita belajar dari pembicara yuk. Jangan malah keluar masuk ruangan. Ya, biar fokus ya teman-teman ya. Belajar jadi leader ya. Ketika kita fokus juga, nah tamu undangan kita juga, oh nggak enak lah, dia aja fokus, masa saya nggak fokus. Undangannya pasti bilang begitu. Ya, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tanpa interaksi, tanpa ngobrol-ngobrol, ya, tanpa ada komunikasi, itu tidak akan ada transaksi, teman-teman. Ya, nggak sampai tuh hot buttonnya kita temui, nggak sampai tuh yang 7 solusi kepada dia nggak paham apa yang dia dapatkan ketika dia join menjadi sahabat karib, itu nggak ada transaksi. Ya, jadi pastikan kita temukan hot buttonnya. Kalau misalnya kamu nggak bisa umroh tahun ini, kalau misalnya kamu nggak bisa haji tahun depan, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu nggak bisa melunasi hutang kamu, apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi sama kamu? Kalau sudah kita temukan itu, pastikan insya Allah ada transaksi. Pasti dia langsung join. Semakin bagus relasi, semakin tinggi konversinya. Ini FAST-nya teman-teman. Semakin bagus FAST-nya, semakin tinggi nilai FAST-nya, tamu undangan kita, itu semakin tinggi yang diambil ya paketnya. Bismillah ya teman-teman ya. FAST-nya, finansialnya, ambisinya, supelitasnya, dan teachable-nya. Dan teachable-nya itu kita bisa lihat di awal dia mendengarkan di seminar. Wah, nih orang teachable nih. Sampai nggak ngedip tuh dia ngelihat MP presenternya. Teachable, mau belajar.
Kalau kita menemukan reseller atau menemukan tim yang supelitasnya tinggi dan teachable-nya tinggi, itu jadi leader, teman-teman. Ya, dia supel orangnya. Kita tanya satu, dia jawab tiga. Ya kan? Lalu dia teachable, mau belajar. Itu maksudnya apa? Kok begitu? Oh, iya, iya, iya. Oh, seperti itu. Nah, itu teachable orangnya, mau belajar, itu jadi leader. Itu jangan sia-siakan kalau undangan kita seperti itu. Langsung follow up. Kalau yang pertama, isi formulir. Mana KTP-nya? Saya bantu isi formulir. Supaya saya bisa langsung bantu kamu. Ya. Nah, lanjut sharing-sharing dahulu. Lalu selling-selling kemudian. Lanjut, AA. Ya. Presentasi, follow up, dan teknik closing. Nah, presentasi lagi. Memang inilah jantung dari bisnis kita, teman-teman ya. Jadi ini saja yang kita lakukan. Berarti teman-teman, apa yang kita harus lakukan? Pinter, quick plan. Ya, benar ya? Udah pada bisa quick plan belum, teman-teman? Itu quick plan kalau udah di luar kepala itu apa ya? Sudah tahu ininya nih. Ini dari mana ininya apa dari sahabat karibnya SKSW itu langsung kebayang, teman-teman. Ya, presentasi dan follow up. Yang pertama presentasi di awal-awal fokuskan ke home sharing atau seminar. Kenapa? Karena kita baru join nih. Kita baru menuliskan 300 nama. Karena kita mau menjadi leader SC20. Ya kan? Ketika kita sudah join menjadi reseller PTBS di SSW, apa yang kita lakukan? Yaitu tadi, tulis 300 nama. Oh, kamu sudah masuk nih, sudah gabung. Pokoknya dalam waktu sebulan kamu harus menjadi SC20. Kelamaan. Wah, 2 minggu jadi SC20. Bagaimana caranya? Itu daftar nama lagi, 300 tulis nama, daftar namanya. Jadi itu saja muter-muter yang kita lakukan, teman-teman. Jadi kita ahli di sini nanti ya. Nah, presentasi di awal-awal fokuskan ke home sharing atau ke seminar. Karena kalau kita awal-awal masuk, kita belum bisa quick plan. Betul ya? Kita belum bisa apa presentasi. Nah, keahlian kita fokus untuk mengundang. Karena harapannya ketika kita mengundang orang baru datang atau teman kita atau siapapun itu, nah, kamu dengerin ya MP presenternya. Ya, teman-teman ya. Jadi ke home sharing. Kalau home sharing ya itu juga kita edifikasi leader kita. Ya. Tuh. Kalau misalnya ke seminar kita apa edifikasi MP presenternya siapa. Lalu belajar presentasi dengan sering-sering ikut seminar. Kita sering-sering ikut seminar. Alhamdulillah di SSW ini ada yang di Tangerang ya. Kemarin saya baru ikut tuh Tangerang. Ya Allah, bahagia banget ya. Karena saya ketemu sama tim saya di sana, Pak Novrizal. Nah, alhamdulillah Pak Novrizalnya hadir. Lalu ada juga yang di Tebet.
ada juga yang di Bekasi, ada yang di Serang. Ikut seminar, kita ikut seminar itu kita perhatikan, sekali lagi kita perhatikan, jangan ngobrol teman-teman, karena kalau di SSW, nah suatu saat pasti teman-teman menjadi presenter. Dan kalau misalnya sudah jadi leader, pastikan teman-teman tidak lama menjadi MP presenter. Kalau bisa ajukan diri sendiri ke PIC-nya. Saya mau jadi MP presenter. Tolong sampaikan ke Abi. Biar PIC yang nyampein ke Abi. Gitu. Ya. Itu tandanya maju, teman-teman. Ya. Oke. Sering-sering ikut seminar. Jangan sampai bolong-bolong ya. Lalu urutan presentasinya singkat seperti saat seminar. Urutan presentasi singkat seperti saat seminar. Apa itu, teman-teman? Quick plan. Jadi sampaikan keseluruhan dari isi materi yang di seminar itu tapi kita pendekkan. Nah, itu namanya quick plan. Dan quick plan itu semuanya harus kita sampaikan. Mulai dari sahabat karibnya, dari SSW-nya, dari hijrahnya, lalu kita bekerja sama dengan sebuah PT, visi misinya, nama ownernya, motonya, sistemnya, PLBS, ada 4 kategori produk, nah itu disampaikan semua. Lalu PCA-nya, lalu bagaimana cara mendaftarnya menjadi reseller, ya itu harus disampaikan. Kalau salah satu nggak disampaikan, itu jadi kayak pincang, teman-teman. Itu pasti kurang. Informasinya masih membingungkan. Bagaimana caranya mendapatkan profit? Nah, kita hitung dulu sebelum itu kan, ya. Kita hitung dulu apa yang dia 7 solusi itu, ya kan? Apa yang dia butuhkan dari 7 solusi itu. Kita harus hafal berapa poin ketika dapat motor. Berapa poin lagi kita dapat Mobilio. Dapat Pajero poinnya berapa? Dapat Luxury poinnya berapa? Champion poinnya berapa? Kalau gabungnya pakai satu berapa? Berapa hak usaha yang didapat? Itu harus sudah di luar kepala. Caranya bagaimana? Belajar quick plan, dilakukan sesering mungkin. Kayak gitu. Lama-lama kan jam terbang ya, teman-teman. Lama-lama tahu, lama-lama hafal. Kalau kata Umi Kalsema, bangun tidur juga disuruh quick plan, hafal. Bisa. Gitu, ya. Lanjut lagi apa nih? Nah, presentasi adalah jantung ya dari usaha ini, dari bisnis ini. Nah, boleh presentasi mandiri. Berarti kita sendiri nih sudah bisa, sudah mahir presentasi. Oke, lanjut presentasi sendiri. Quick plan sendiri. Atau bersama grup. Boleh bersama grup. Lalu ke seminar. Kalau bersama grup berarti home sharing ya teman-temannya. Kita mengadakan presentasinya, mengadakan home sharing. Nah, ketika home sharing kita juga edifikasi leader kita. Ya, supaya beliau penasaran, datang akhirnya ke home sharing yang kita adakan. Yang kita siapkan sebelum home sharing apa saja? Ada formulirnya, ya. Jangan sampai lupa tuh formulir.
ada produknya, tuh home sharing, ya. Jangan sampai nggak ada produknya, kita mau cerita, nah manfaat produknya apa ya? Seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya adalah bungkusnya. Seperti yang kalau lagi seminar kan suka ada bungkusnya aja. Nah, seperti itu. Jadi tahu tahu loh ini. Oh, ini HubSpot seperti ini. Oh, Bimex seperti ini kotaknya. Atau presentasi ke seminar. Kalau ke seminar enak banget ya. Sudah lengkap. Kita tinggal edifikasi aja. Edifikasi acaranya, edifikasi MP presenternya, edifikasi Abi dan Umi. Nah, sudah itu, sudah presentasi, sudah home sharing, follow up. Follow up itu penting sekali ya teman-teman ya, supaya kita mencapai closing ya. Follow up adalah penjelasan ulang. Nah, diulang lagi tuh yang tadi disampaikan di seminar atau home sharing. Diulang lagi, kita ulang. Tadi sudah paham ya? Nah, apalagi kalau misalnya kita tanya dulu tujuan solusi. Tadi kamu kan nggak ditanya ya sama presenternya. Nah, saya yang tanya deh. Kalau kamu tujuh solusinya apa? Oh, saya ada hutang. Oh, Pak, Bu, saya ada hutang. Misalnya hutangnya berapa? Emang hutangnya berapa sih? Kalau boleh saya tahu, di atas 20 juta, di atas 50 juta, atau di bawah 100 juta? Tanya. Oh, hutang saya 100 juta, Pak. Nah, kita kasih tahu yang tadi itu, kita ingatkan lagi. Nah, ketika poin berapa nih? Poin Bapak dan Ibu berapa nih untuk mencapai apa? 100 juta. Nah, poinnya berapa? Ingatkan lagi. Kalau poin Bapak dan Ibu baru 100 kanan kiri, baru dapat 20 juta, Pak. Berarti belum ya, Pak? Lanjut lagi. Poinnya tambah 101, 102, 103. Nah, poin Bapak 300 kanan kiri, Bapak dapat dari PTB 150 juta. Hutang Bapak sudah terbayar belum? Kalau dapat 150 juta. Sudah lunas, Alhamdulillah. Alhamdulillah lunas. Ayo Pak, saya akan bantu Bapak supaya hutang Bapak lunas. Ayo, sekarang isi formulir ya Pak, saya bantu. Pinjam KTP-nya ya Pak. Ya, jadi follow up-nya seperti itu. Karena follow up adalah kunci untuk closing. Uangnya mau cash atau transfer? Uangnya mau Bapak transfer atau uang cash nih Pak? Nah, gitu ya. Kalau nggak follow up, ya sudah, jangan mimpi untuk closing. Follow up-nya langsung setelah dia mendapatkan presentasi dari seminar atau home sharing. Maksimal 1 kali 24 jam. Jangan sampai kelamaan karena akan kelupaan. Kitanya lupa, apalagi dia, gitu ya. Jadi langsung seperti yang tadi saya contohkan ke Pak Didit dan Pak Dito. Ingat ya, teman-teman ya. Saya bantu ya, atau sudah diisi formulirnya, Pak? Sudah. Nah, lanjut. Uang registrasinya dan uang paketnya mau cash atau mau transfer, Pak? Oh, mau transfer aja. Baik, saya antar yuk ke ATM. Wah, ATM-nya, kartu ATM-nya di rumah. Ke rumah. Ke rumahnya langsung. Di Ciracas waktu itu. Sampai ke rumahnya, ambil kartu ATM-nya, antarkan ke ATM-nya.
Kita pastikan itu sudah ditransfer dan langsung closing 2 basic karena kembar. Itu bisa tuh jadi contoh teman-teman. Ya. Nah, ini lagi follow up terus tanpa henti setiap 1 pekan. Jadi kan pasti tuh ya ketika kita sudah hadirkan tamu kita itu di seminar ataupun home sharing, misalnya ada yang masih menunda, ya, itu kita follow up terus teman-teman. Baik ke tamu kita itu, undangan kita itu hadir di seminar online maupun offline. Kita undang lagi, undang lagi, undang lagi. Jangan sampai bosen teman-teman. Ya, contohnya seperti ada tim saya di sini yang jauh di sana, yang sampai saat ini saya belum bertemu. Nah, itu saya follow up lagi. Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Bu? Tadi kan sudah mendengarkan presentasinya ya. Oh, maaf, Fatima, nanti dulu. Saya tanya suami. Sampai 3 kali. Nanti lagi, nanti ya, Bu Fatima. Sampai akhirnya beliau melihat status saya. Loh, Bu Fatima, saya mau dong ikut itu lagi, Zoom lagi. Silahkan, saya undang. Alhamdulillah langsung. Ya udah nih, saya isi formulir. Karena beliau langsung nanya kan, otomatis langsung isi formulir. Besoknya registrasi, gak lama langsung belanja. Jadilah tim saya. Ada di sini orangnya. Jadi follow up, follow up, follow up terus. Jangan sampai putus asa, teman-teman. Kalau saya punya prinsip begini, sampai dia bilang, Fatima, maaf, jangan lagi ngomong tentang saya undang, saya nggak mau diundang. Sampai bilang begitu, saya bakal berhenti. Itu pun saya bakal sapa tanpa mengundang. Saya hello saja. Jangan sampai putus hubungan ya, teman-teman. Karena kita nggak tahu ya, kapan dia nanti mau terbuka hatinya, kita siap bantu, ya. Seperti itu. Lalu cara follow up dengan mengajak ke seminar atau home sharing bersama leader dan mengikuti training. Nah, seperti ini kalau sudah menjadi tim kita, masukkan ke sistem, masukkan ke tim bina. Ya, sesuai dengan PIC-nya. PIC berapa. Lanjut lagi teknik closing. Nah, teknik closing. Closing kita. Setelah presentasi selesai, tanyakan apa yang menarik dengan menatap matanya. Tatap matanya. Nah, supaya dan kita jangan sampai kalah matanya, tatapan mata kita sama dia. Nanti dia ngebaca nih. Jadi, wah ini nggak pede dia nih. Jangan sampai teman-temannya. Kita harus pede, ya. Gunakan intonasi suara yang mantap. Nah, itu berarti harus jam terbang ini teman-teman. Jangan ngandelin leader aja pas sudah habis seminar nih. Tolong leader, tuh tamu saya, tolong follow up. Boleh sekali, 2 kali boleh, 3 kali jangan sampai begitu lagi. Ya, supaya kitanya siap, kita jadi leader teman-teman. Ya, supaya mantap kita, intonasi suara kita jadi mantap. Kalau kita belajar terus, ya, jangan ngandelin leader terus, ya. Oke. Lalu fokus dengan jawaban apa yang menarik, lalu dibumbui. Ya, supaya rileks lah, ya. Dibumbui. Berarti harus jam terbang juga nih. Lalu giring dengan pertanyaan yang jawabannya iya. Bapak mau haji kan? Iya. Bapak mau utangnya lunas kan? Iya. Pokoknya iya, iya. Lalu tunjukkan tampak murah dan tampak mudah. Mudah melakukannya. Mudah loh kalau mau lunas utang di sini. Mudah loh kalau mau haji di sini.
Mudah loh kalau bisa beli rumah, beli kendaraan mudah di sini. Dan murah. Kenapa murah? Karena mau mendapatkan 3,76 miliar kok hanya segini ya. Hanya dengan 2.750.000 kok bisa mendapatkan peluang sebesar ini. Sampai 3 miliar. Itu kerja di mana? Artinya murah. Ya. Lalu mudah melakukannya. Nanti saya bimbing, saya bantu. Nah itu kita harus dengan suara lantang teman-teman. Jadi dia percaya kalau kita akan bantu. Nanti saya akan bantu deh. Ya, ya, jangan gitu teman-teman ya. Ini orang mau bantu saya nggak sih? Jadi harus mantep, harus yakin. Dan ini butuh jam terbang lagi. Itu otomatis teman-teman kalau udah jam terbang kita sudah banyak. Ya. Lalu apalagi nih? Jelaskan keuntungannya, join segera. Nah, misalnya gini, Bapak, kalau Bapak hari ini join, oh iya. Oke, kalau Bapak hari ini join, Ibu hari ini join, nah, besok ada lagi tamu saya. Kalau join, saya taruh di bawah Ibu. Saya taruh di bawah Bapak. Otomatis Bapak mendapatkan poin sebesar yang Ibu tamu berikutnya ambil paketnya berapa. Kalau ambil paketnya 31, Bapak Ibu langsung dapat poin 31. Lebih cepat menuju poin 100 kanan kiri. Seperti itu teman-teman. Ya. Lanjut, jangan pernah menunda closing, langsung temani ke ATM. Nah, udah ya, udah saya sampaikan ya tadi ya. Tunggu ini loaded ternyata. Sebentar ya. Sampai lobet teman-teman. HP-nya lobet. Nah, sudah. Lanjut, unlimited prospect. Kesimpulan unlimited prospect. Nah, ini circle-nya ini. Tadi dari awal, daftar nama, ya, daftar nama prospecting kita, lalu kita undang, slide selanjutnya AA. Nah, mengundang, lalu presentasi, follow up, referensi. Ya, itu saja dilakukan di usaha ini, di bisnis kita ini. Ya ini ya, circle-nya nih kayak gini nih lingkarannya. Hanya ini yang kita lakukan, teman-teman. Daftar nama, lalu prospecting, lalu mengundang, ya, presentasi lagi, follow up, referensi. Itu saja yang kita lakukan. Oke. Nah, hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Jadi ketika ilmunya sampai, langsung action, teman-teman. Oke, siap action? Baik. Alhamdulillah telah selesai materi yang saya sampaikan. Boleh mulai dengan pertanyaan. Silakan moderator yang luar biasa, Ibu Nur Hasanah. Ya baik, terima kasih Bu Fatima atas materi yang disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Fatima. Kita beri Luar apresiasi. biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa paham dan bisa merealisasikan di bisnis kita ini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu sharing yang akan disampaikan oleh Umi Kalsum, Minang CMA. Silakan Umi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, keren banget Ibu Fatimah, Bu Nur Hasanah. Sudah komplit apa yang beliau sudah sampaikan. Tinggal ayo, mari kita bersama-sama melaksanakan program 30 hari ini luar biasa. Saya banyak belajar juga ini dari Ibu Jenderal Marliah ya. Ibu Jenderal Marliah itu masih ada itu bukti-buktinya bahwa beliau betul-betul menulis 300 daftar nama. Betul-betul ditulis di kertas, di buku, lalu dihubungi 10 orang per hari dicontreng oleh beliau. Oleh Bu Jenderal Marliah. Lalu dicentang siapa yang oke, yang bisa di tahapan ketiga hadir ya, hadir ke seminar, dicontreng. Mungkin ada yang tidak mengangkat teleponnya atau tidak menjawab WA-nya, nanti dikasih kode. Nanti bisa diulang lagi, dihubungi sampai Ibu Jenderal Marliah itu habis daftar namanya yang 300 ya, lalu beliau melakukan canvassing sampai hari ini. Saya pernah ke toko beliau, itu luar biasa. Semotokopinya itu sampai banyak sekali kartu canvassingnya, dan beliau lakukan sampai hari ini sehingga beliau sudah mendapatkan 2 unit ya New Ambassador dan Star Ambassadornya. Itu luar biasa dari hasil canvassing. Sehingga generasi satu atau G1 dari Ibu Jenderal Marliah ini itu luar biasa banyaknya. Ya, dari G1-nya dari mana hasilnya itu salah satunya adalah dari pertama daftar nama, lalu dihubungi 10 orang per hari. Setelah mereka bergabung, lalu terus lagi digali lagi daftar nama dari orang-orang yang sudah hadir sehingga tidak akan pernah kehabisan daftar nama. Luar biasa. Baik, ini langsung ke tanya jawab ya, kata co-founder kita. Baik, itu saja yang bisa Umi sampaikan, sharing sedikit ya, bahwa ini luar biasa. Ayo bersama-sama kita lakukan program 30 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan, boleh melalui kolom chat atau dengan bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ayo, udah pada bisa semua kayaknya nih. Langsung closing deh, closing ya. Mungkin ada di chatnya. Saya deh yang tanya. Siapa Satu tuh? aja. Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Terima kasih Bu Jenderal, upline-ku yang luar biasa. Mau tanya gimana caranya? Kameranya dibiarin. Oke, terima kasih. Mau tanya gimana caranya kita memprospek orang Putus-putus, Pak. Putus, Pak. yang misalnya kita masih jauh di bawah dia ini. Mohon trik and tipsnya. Terima kasih Bu Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya. Pertanyaannya itu saya belum nangkep ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya, silakan Bu Nur Hasanah, silakan Ibu moderator.
Ya, ini begini Bu Fat, katanya gimana cara memprospek orang yang istilahnya kemampuannya udah di luar kita, ya udah lebih tinggi dari kita gitu. Gitu bukan Bapak? Ya, 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 ya. Ya, begitu Bu Fat. Paham Bu Fat? Ini suaranya putus-putus. Oke. Langsung saya jawab ya, Bu Sana ya. Langsung Bu, silakan. Ya, 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 ya. Luar biasa pertanyaan Pak Haji ini. Pak Haji berkali-kali. Gimana caranya Iya. kita prospek ke orang yang sudah di atas kita? Maksudnya FAST-nya tinggi ya Pak ya? Iya, Bu. Mm-mm. Sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah haji, sudah umroh, sudah jalan-jalan mulu, ya. Sudah Iya. semuanya nih tujuh solusi itu semuanya udah punya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kita gali deh ininya supaya oh nih ibu bapak sudah punya semua nih. Kita sambil keliling tuh matanya ngelihat ke atap rumahnya, masya Allah, mobil udah punya ya Pak, bapak udah haji ya Pak, sudah, umrohnya juga iya umrohnya tiap tahun. Nah berarti kita gali apalagi nih Pak Bu, kira-kira yang masih ada nggak impian yang belum tercapai gitu. Kita gali lagi, tanya lagi ya, apa impiannya yang belum tercapai. Iya sih, saya sudah punya semuanya, tapi kayaknya masih hati ini masih belum tenang. Apa ya kira-kira? Nah, mungkin kita bisa arahkan untuk bersedekah. Mungkin gini Pak, Ibu, mungkin Ibu sudah punya semuanya yang tadi saya sampaikan, 7 solusi tadi. Rumah sudah besar ya, besar sekali rumah Ibu dan Bapak ini. Mobil juga sudah berderet, ya, Iya. motor apalagi, gitu kan. Investasi, aset sudah banyak di mana-mana. Nah, saudara Bapak atau teman Bapak atau guru Bapak yang dulu waktu sekolah, apakah sudah seperti Bapak? Kita pikirkan orang lain. Kan bisa tuh ya Pak ya, kita bantu guru kita atau dosen kita atau tetangga kita atau saudara kita yang belum seperti Bapak, yang hari ini saat ini mungkin untuk makan aja susah. Nah, kita bantu supaya keadaan itu berubah, keadaannya berubah. Bukan hanya kita berikan nih buat makan sehari, buat makan seminggu, buat makan sebulan, nggak seperti itu. Kita bantu untuk bisa merubah kehidupannya, untuk bisa merubah nasibnya, untuk memutuskan rantai kemiskinan dari dirinya. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara bergabung ke sini, Pak. Jadi kita gali seperti itu, Pak Zamroni. Ya, Siap. gitu. Bisa menjawab ya, Pak? Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Pak Haji. Insya Allah. Assalamualaikum, Bu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Moderator, mohon izin, saya mau tanya, simpel saja. Kalau FAST-nya kan tinggi tadi yang dimaksud oleh Pak Ahmad tadi. Kalau kami kan pensiunan tentara nih, ada persoalan masalah psikologis, Bu. Jadi kalau misalkan kita pada strata yang lebih rendah, ngadepi senior kita, itu akan jadi masalah tersendiri. Nah, bagaimana trik dan caranya kalau kita menghadapi orang yang di atas kita? Dalam arti sisi kepangkatan, hierarki, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Bagaimana Ibu Moderator? Mana Ibu Moderatornya?
Nur Hasanah, Iya, where Bu are Fatimah. you? Langsung jawab. Nah, iya, luar biasa pertanyaannya ini. Bapak Ainur Rofik ya, Pak? Betul. Iya, salam kenal Bapak. Saya Ibu Fatimah Ya, Nisa. terima kasih, Bapak. Jadi bagaimana caranya nih FAST yang tadi ya? Ini termasuk FAST juga. Nah, jadi di sini kalau misalnya FAST-nya tinggi ya di atas 10 ya, misalnya gitu ya. Jadi 12. Nah, itu bisa kita ini Pak, minta ditemani oleh leader kita di atas kita untuk mengunjungi calon reseller Bapak. Leader Bapak siapa? Siapa Pak? Siapa itu? Di IC 11 siapa Pak? Ya, Bu Khadijah. Bu Khadijah. Nah, itu boleh Pak, ajak Bu Khadijah untuk menemui calon konsultan Bapak. Sudah janji nih. Maaf, ada yang baca. Nah, sebelumnya sudah janjian nih Pak Ainur. Ya, sudah janjian mau mengunjungi teman Bapak, mengunjungi atasan Bapak. Sebelumnya sudah tahu ya Pak, itu supaya bisa ketemu. Ya. Nanti kalau bisa juga edifikasi leader Bapak, PIC Bapak. Edifikasi Bu Khadijah. Ya, supaya nanti atasan Bapak itu tahu ini ada Bu Khadijah yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur. Gitu. Ya. Jadi edifikasi Bu Khadijah, beliau adalah seorang guru, seorang ASN gitu ya. Supaya nanti calon reseller Bapak itu, atasan Bapak itu tahu Bu Khadijah itu siapa. Edifikasi Pak. Minta temani oleh leader. Jadi Masalah baru tuh Bu. Ya. Masalah baru. Ya. Iya, ketemu sama leadernya udah gemeteran. Iya, leadernya cantik, apalagi Bu Khadijah. Aduh, apalagi Umi Kalsum. Aduh, mbak gitu. Udah jadi gemeteran duluan. Ya Pak ya? Yang begitu juga ya Pak. Masya Allah. Gitu ya Pak ya. Jadi minta temani oleh leader Bapak, PIC Bapak ya, ketika FAST-nya itu tinggi. Kalau misalnya nanti FAST-nya finansialnya 1, terus ambition-nya 1, supelitasnya 1, teachable-nya 1, nah itu Bapak Ainur boleh belajar untuk menyampaikan sendiri, Pak. Gitu. Mengundangnya caranya dengan sendiri. Itu untuk belajar lah, Pak. Bu Fat, ya, mungkin Pak, untuk klasifikasi penilaian itu caranya gimana, Punten? Nah, kalau misalnya finansial itu FAST, finansialnya. Nah, ketika kita mau mengundang itu kan kita sudah tahu ya, Pak. Kira-kira saja, Pak. Karena kan kita yang mengenal calon undangan kita kan. Nah, kira-kira nih finansialnya berapa ya? Kan itunya penilaiannya 1, 2, 3. Kalau 1 biasa-biasa saja, Pak. Kalaupun masuk mungkin bisa basic. Ambil paket basic. Kalau yang finansialnya 2 mungkin udah pertengahan. Bisa ambil bisnis ataupun yang reguler ataupun bisnis. Nah, kalau misalnya yang tinggi, yang paket yang nilainya 3 itu sudah lebih, udah bisa ambil priority. Kayak gitu, Pak. Sama, kalau misalnya kan F-nya itu. Kalau ambisi, nah A-nya ambisi. Kita lihat ambisinya berapa nilainya nih, 1, 2, atau 3. Kalau dia orangnya ambisinya kuat, mau usaha apa dijalani sama dia. Gitu. Nah, berarti ini orang 3 nih, ambisinya nih.
Kalau kayaknya ya udahlah mengalir aja seperti air. Nah, itu satu, nggak ada ambisinya untuk maju. Supelitas, selanjutnya supelitas. Kalau kita tanya, Pak mau kemana? Mau ke sana. Nah, itu berarti satu tuh supelitasnya karena dia irit banget kan ngomongnya. Nah, kalau misalnya dia supelitasnya tinggi, nilainya sampai 3, kita tanya satu pertanyaan, dia jawab 3 sampai 4, panjang banget tuh jawabnya. Berarti orang nih supelitas nih, supel orangnya. Lalu teachable, ketika orang itu kita sampaikan sesuatu, dia mendengarkan. Oh, seperti itu. Nah, itu orangnya teachable tuh, mau belajar. Kita perhatikan. Berarti kita nilai nih, orang ini teachable-nya tinggi nih. Itu dari situ. Kalau misalnya teachable-nya rendah, misalnya 1 misalnya, udahlah saya juga tahu. Jadi kayak gitu Pak, kita bisa nilai. Kayak gitu. Jadi kita bisa tentukan FAST seseorang dari situ. Gitu Pak. Oke Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama ya Pak. Mohon maaf nanti insya Allah ada tambahan dari Sami-sami. founder atau co-founder kita. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu Bapak, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sudah cukup Bu Nur Hasanah. Oh iya, sudah cukup ya. Ya, baik Bu Fatimah. Selanjutnya untuk closing statement. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah telah selesai materi yang saya sampaikan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau penyampaian saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf lahir batin. Ya, kita lakukan presentasi, follow up, kita lakukan belajar terus. Ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, kita langsung action ya. Dan ketika kita ditemani oleh leader, tolong kita lihat leader bagaimana caranya menyampaikan. Kita belajar dari situ teman-teman. Ketika ada MP presenter menyampaikan sistemnya, menyampaikan materinya, kita dengarkan. Kita belajar teman-teman. Karena presentasi ini adalah jantung dari bisnis kita. Jadi bagaimanapun caranya kita harus bisa. Kita harus sudah bisa quick plan sendiri, bisa presentasi sendiri. Sehingga kita bisa mulai mencapai impian-impian kita. Gitu ya teman-teman ya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Selanjutnya ada tambahan yang akan disampaikan oleh Umi atau Abi, kepada beliau kami persilakan.